Sekarang kita akan flashback ke cerita dari Laura. Halo. Halo Laura. Oh my god, nice to meet you. Ini aku excited banget ini, makanya aku ngundang kamu ke sini. Kenapa? Karena ya nanti kita akan obrolin ya. Oke, kenapa aku undang kamu sih? Karena kamu ini Bengawan Tim ya. Oke. Iya. Keren banget sih. Kamu divisi apa sih? Aku divisi marketing publication di Bengawan Tim. Oh, wow, itu ngapain aja tuh kalau di sana? Kalau di MNP kami nyebutnya di Bengawan Tim, itu tuh kurang lebih kayak sama aja kayak media-media dari organisasi atau kegiatan lain sih. Kurang lebih kayak ngehandle desain, video, terus kalau aku lebih ke project planner, ngedesain dan juga ngebikin kayak planning dalam 1 bulan tuh isinya kita mau ngapain aja gitu. Kayak content plan gitu-gitu ya? Content plan, iya. Asik banget ya. Iya. Itu kamu kok kepikiran sih ikut tim Bengawan? Kamu semester berapa ikutnya? Aku awalnya ikut tuh di semester 1, jadi opreknya itu waktu 2024. Nah, kenapa sih aku tuh dari awal kayak tertarik buat ikut, itu tuh karena dulu waktu maba, kayak video-video Bengawan itu tuh sering banget muncul di FYP aku. Dan aku tertariknya juga karena dia tuh kayak tingkatnya udah univ, UKM, dan juga itu tuh basisnya lomba. Jadi lombanya itu ada di tingkat nasional dan juga internasional. Keren gitu. banget sih, gila-gila. Berarti kamu ini bakal ada lomba internasional juga. Iya. Asik banget. Itu kamu kenapa tuh milih divisi ini? Apa karena kamu DKV? Kurang lebih iya sih, karena kayak ya kalau nggak media apalagi Iya gitu. Apalagi anak DKV kan gitu. Sebelumnya kamu udah punya skill yang untuk masuk ke sini udah ada basicnya, skillnya? Jujur anak semester 1 ya, kita maksudnya kayak masuk masih kosong banget, masih kertas kosong gitu. Nah, waktu itu tuh aku tuh kayak ya udahlah coba dulu aja. Aku pakai Porto tuh juga seadanya aja, kayak Modal nekat dulu ya, modal nekat berarti. dulu aja. Aku tuh waktu itu kayak muter cara lah, kayak gimana sih aku bisa stand out walaupun aku belum bikin portofolio. Stand out. Nah, caranya waktu itu adalah aku memposisikan diriku tuh beda dari yang lain. Gimana tuh? Jadi aku bikin poster dan juga bikin kayak tracklist atau lagu dan juga merchandise buat Bengawan Tim. Jadi konteksnya tuh waktu oprek itu ada kayak penugasannya, kita disuruh bikin karya ataupun karya yang udah ada kita jelasin. Nah, di situ aku bikin karya yang menurutku bisa lebih stand out daripada pendaftar yang lain, dan juga aku pengen yang kakak tingkat ataupun anak Bengawan yang nyeleksi aku itu tuh bisa lihat potensiku di situ. Ngenotis gitu Iya, ya? biar notice dari awal gitu. Oke. Bisa jadi apa? Focal point ya, value buat kamu ya. Oke. Bener. Itu berarti seleksinya susah nggak sih? Seleksinya menurut aku jujur susah sih. Susah ya. Karena kan Saingannya juga banyak ya. saingannya banyak, yang ngedaftar juga di UNS tuh kurang lebih ada 300-an waktu itu. Buset, yang keterima cuman? Yang keterima kalau kan aku divisi non teknis kan, jadi di bagian kayak media dan sponsor dan juga internal. Nah, itu cuma kurang lebih 7 orang dalam satu batch ya. Wow, Tuh. itu berarti apa ya, strict banget ya Strict seleksinya banget ya, karena ada beberapa tahapan juga, kayak yang pertama tuh ada administrasi, oprek, terus wawancara, Oke, interview. interview, terus ada penugasan dan juga magang gitu. Oh, setelah magang pun itu masih diseleksi lagi. Iya, masih. Sampai akhirnya dapet 7 orang gitu Iya, tadi. benar. Kalau yang media, marketing and publication tuh 7 itu? Enggak, kalau marketing publication sendiri kalau di kemarin waktu aku baru masuk tuh ada 3. Oh iya? Iya, kalau sekarang yang baru masuk ada 2 gitu. Oh, berarti total? Total yang dulu ada 4, sekarang ada 5. Oh, aku kira kalian kayak rombongan 10 gitu. Enggak, dikit doang. Iya ya. Padahal fits kalian di gig kece-kece loh. Apalagi yang ini, videografi, sinematik. Oh, ini juga iya. dari kalian kan? Iya, dari divisi aku juga. Oh, gila, keren banget. Kamu mostly handle yang bagian mana? Aku yang desain. Oh, yang Iya, desain. lebih ke Kalau desain. yang video-video itu siapa? Kalau video tuh ada anak interior. Oh, interior Iya, anak FSRD? FSRD. Oh iya, aku baru tahu. Iya. Oh. Terus ada juga dari anak elektro. Oh. Tuh. Berarti yang fits kamu, mereka Iya. gila sih, itu keren. Aku suka yang
video waktu kamu di Qatar itu. Oke, berarti seleksinya lumayan susah ya berarti ya. Iya, jujur. Terus kamu berarti berapa tahun nih udah di Bengawan? Aku udah 2 tahun. 2 tahun ya. Dari 2024. Gila ya. Berarti demisnya? Demisnya September tahun ini. Berarti kalian selama setahun itu kegiatannya apa aja? Apakah ya nge-video-video aja? Atau ini ya kayak lomba event gitu? Iya, apa jadi kalau di Bengawan itu tuh kita tuh ada jam nge-lab-nya. Jam nge-lab? Iya. Gimana tuh? Nah itu jam nge-lab tuh jadi kayak kita datang ke working space kita, itu ada di Fakultas Teknik, namanya Molina. Itu kita tiap malam, jadi jam 7 sampai jam 10. Wow. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Nah itu udah aku lakuin semenjak semenjak 2024 itu gitu. Berarti setiap Senin dan Jumat? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat? Sampai Jumat. Oh, wow. Iya. Nah pasti kamu kayak bingung kan, kayak itu sebenarnya ngapain aja sih, kayak tiap hari datang emang ada yang dikerjain? Iya. Nah jawabannya adalah ada. Oh, ada. Kamu nge-video terus kah apa gimana? Enggak, jadi lebih ke ngerjain kayak, kalau aku lebih ke kayak desain grafis, terus kayak sebenarnya kayak kita datang tiap hari itu juga biar nge-maintenance juga sih, kayak kerjaan udah sampai mana, terus biar kayak tahu progres masing-masing ya. Iya, progres masing-masing. Terus kayak kita pasti tuh waktu datang tuh ada aja gitu job desk-nya. Kayak entah bikin desain, entah bikin request dari divisi lain, atau ada lah pokoknya yang dikerjain. Mesti ada. Itu Pasti deadline-nya ada. mepet-mepet nggak kalau kayak gitu? Enggak sih. Berarti masih Karena- bisa work-life balance ya? Iya, karena kita juga ngerjainnya jauh-jauh hari. Oh, gila, keren banget. Berarti kalian bondingnya juga oke ya? Karena Senin sampai Jumat ketemu terus? Iya, tapi kadang juga bosen sih lihatnya. Karena lihat itu gitu. terus Iya. ya. Itu kalau izin masih boleh ya? Boleh, tetap boleh gitu. Cuma kebanyakan emang pada datang gitu. Keren sih. Kalian juga ada makrab-makrabnya juga ya berarti ya? Iya. Terus nih kemarin kan aku ini yang paling tertarik banget nih. Itu ya kamu ke Qatar. Iya benar. Itu kan aku pengen banget, makanya aku ngundang kamu di sini. Itu kamu ke Qatar waktu liburan kemarin nggak sih semester? Iya, semester kemarin. Waktu New Year ya? Iya, 21 tahun ini. Tahun Januari. ini. Oh, tanggal berapa tuh? Tanggal 21 sampai tanggal 25 lombanya. Wow, 4 hari. 4 hari. Itu dibiayain siapa? Dibiayain kampus, Kak. Semuanya? Iya. Dan juga sponsor? Sponsor juga. Berarti kamu nggak keluar uang sepeser pun? Enggak. Keluar sih, tapi Keluar. cuma buat beli-beli. Makan. Jajan. Oleh gitu, jajan. Gitu. Gila keren banget sih. Aku pengen banget. Oke, 4 hari di Qatar dibiayain oleh kampus full. 10 hari di Qatar. 10 hari? Iya. Kok bisa jadi 10 hari? Karena waktu itu dari berangkat tanggal 18 sampai pulangnya tuh tanggal 28. Jadi kurang lebih 10 hari. Gitu. Untuk lombanya sendiri dari tanggal berapa tuh? 21 sampai 25. Oh, berarti 18 sampai 28 tuh kamu kayak preparation-nya Iya, dulu. preparation, ada free time-nya juga gitu. Yang jalan-jalan juga itu Iya. ya. Oke, aku sempat lihat sih soalnya di story kamu Iya. itu. Aku pengen banget. Itu gimana tuh Qatar? Deskripsiin dong Qatar itu kayak gimana? Jadi kalau Qatarnya sendiri jujur menarik ya, karena kayak dia saya dari Indonesia terus pergi ke belahan dunia lain sama teman-teman, itu kan kayak experience yang gak bisa dilupain gitu loh, kayak Langka ya? core memory Iya, gitu. Kayak apa ya, kayak dari aku masuk di 2024 sampai kemarin ke Qatar tuh kayak aku ngerasa terbayarkan gitu loh, kayak bisa ngerasain pengalaman yang mungkin aku nggak bakal bisa dapet di tempat lain gitu. Karena aku senangnya di kuliah ini aku bisa dapet satu pengalaman ini yang menurutku worth the price banget lah gitu. Berarti kamu gak expect banget ya bisa di titik Gak ini ya? expect, jujur. Alhamdulillah itu berarti Masya Allah. Itu kemarin ke Qatar itu dalam acara rangka lomba apa namanya? Lomba Shell Eco Marathon. Shell Eco Marathon. Itu Shell Eco Marathon sendiri itu apa tuh? Nah, Shell Eco Marathon sendiri tuh jadi kita tuh lomba mobil hemat energi. Jadi Bengawan Team sendiri tuh fokusnya ada di riset kendaraan hemat energi. Di mana kita tuh punya 2 produk mobil, yaitu mobil urban dan juga prototype. Nah, mungkin bisa di-insert fotonya di sini. Nanti bisa minta gini. tolong ya yang editing ya. Buat orang-orang awam sih ngelihatnya kayak asing ya, kayak ini tuh apa sih gitu. Terus
lombanya sendiri itu kita ada di kancah nasional dan juga internasional. Nasionalnya sendiri itu ada di Universitas Jember di Jawa Timur dan juga Shalko Marathon di Lusail Circuit Qatar. Nah, jadi lombanya itu diikutin oleh beberapa kampus, banyak kampus sih di Asia. Ada yang dari Cina, terus Kazakhstan. Pokoknya banyak lah yang dari orang-orang Asia gitu. Nah, itu tuh lombanya, jadi kalian pada tahu ini nggak, kayak lomba formula gitu? Gimana Formula itu? One. Kalau F1. Iya, F1 itu kan kayak kan dia kan cepet-cepetan kan balapan. Nah, kalau ini tuh mobilnya tuh kita cari yang hemat-hematan. Jadi dalam satu track, dalam satu lintasan di sirkuit itu tuh bisa dapat berapa kilometer dalam bisa dapat berapa liter dalam 1 kilometer. Berarti gitu. semakin kecil itunya semakin hemat berarti ya? Iya, jadi kemarin tuh mobil kami Bengawan Tim itu tuh bisa dapat 750 km per liter. Jadi itu tuh ibarat kayak dari Lampung ke Solo kamu cuma habisin 1 liter bahan bakar. Wow, Tuh. gila. Tepuk tangan guys. Itu kenapa tuh kok bisa bikin hemat gitu? Gimana tuh? Apa bedanya tuh? Itu sebenarnya kalau dari tim media itu kan kayak aku tahu basicnya aja. Nah, itu tuh karena dia tuh dari bahannya sendiri, badinya itu tuh menggunakan bahan namanya carbon fiber. Nah, itu tuh ringan banget gitu. Dan karena bahannya sangat ringan, jadi dia tuh sangat aerodinamis gitu. Jadi dia bisa mencapai kilometer tersebut dengan liter yang konsumsi yang dikit. Berarti kemarin kamu dapat ini juara berapa yang kategori? Dapat juara 3 Juara di 3. kategori prototype bahan bakar pembakaran mesin dalam. Oh, itu juaranya 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Terus kategorinya macam-macam atau cuma itu doang? Macem-macem. Oh iya. Itu tuh kategorinya ada 4, itu tergantung bahan bakar. Jadi ada yang ICE itu yang prototype yang diikutin sama Bengawan. Terus ada yang EV, ada yang urban EV sama urban ICE dan juga urban aduh lupa lagi satunya apa. Nanti ya. bisa dicek ya. Iya, nanti Karena aku juga masih lagi. awam sih. Itu nama bahan bakar atau? Itu nama bahan bakar. Nama bahan bakar ya. Iya. Berarti nggak beda ya sama Pertalite pertama gitu ya? Beda kebetulan. Oke. Oh, wow. Keren. Berarti kalian juara 3 kategori prototype internal combustion engine ya? Iya. Oke. Oh, untuk yang Indonesia ada nggak selain kalian? Universitas di Indonesia? Ada dari banyak kok, ada dari UGM, ITS. Wow. Ya. Itu juara semua? Kebetulan kebanyakan pada dapat juara yang dari Indonesia. Wow. Ada yang dapat 2 juara nggak? Ada yang paling bagus, yang paling kayak menonjol, yang juara terus, itu tuh ITS, Undip, UB. Oh, itu kayak top 3-nya gitu. Oke. Kalau job desk kamu sendiri di sana itu lebih ke kayak PDD ya, basically PDD gitu ya? Iya, jadi aku di sana itu ngerangkep pertama dari dokumentasi, desain, live report, dan juga kayak nge-maintain yang lain juga sih. Kayak misal aku ngebantu-bantu dari divisi lain juga gitu. Tapi kurang lebih ya itu, ke dokumentasi, desain, sama live report. Fokusnya lebih ke situ ya? Iya. Oke. Itu kira-kira yang nggak kamu dapat di perkuliahan DKV tapi kamu dapat dengan kamu join Bengawan, itu ada nggak kira-kira tuh? Ini sih lebih ke, kalau di kuliah kan kita diajarin tentang komunikasi, branding, desain, gitu-gitu kan. Nah, yang nggak diajarin di kuliah yang aku dapetin di Bengawan tuh lebih ke terjun secara langsung. Jadi di Bengawan tuh aku dulu sering dapet revisi, terus kayak aku sempat ada di titik nggak bisa ngebagi waktu antara kuliah dan juga Bengawan, yang dimana aku jadi keteteran dua-duanya. Terus aku jadi banyak belajar juga tentang kayak belajar sama orang lain, belajar tentang kayak komunikasi. Terus aku bisa memahami apa sih yang orang mau ini di konteks desain ya. Kayak orang tuh maunya kayak gini, nah aku tuh nggak boleh kayak egois aja, aku pengennya kayak gini, tapi aku juga harus ngedengerin yang lain gitu. Terus aku juga belajar kayak memahami satu sama lain lah, kayak bisa nyelesain masalah diriku sendiri dan juga bisa nyelesain masalah sama orang lain gitu.
Berarti kamu jadi kayak lebih tahu realitanya kalau Lebih kerja ke- beneran tuh kayak iya, gimana kerja gitu langsung ya. tuh kayak gini. Terus gitu. soft skill kamu juga Iya, makin kebentuk di situ ya. Iya. Keren banget sih. Pasti apalagi 2 tahun di sana sampai Iya. mendem ya. Bagus, bagus, bagus. Kamu satu-satunya anak DKV ya berarti yang di sini? Iya, yang di Bengawan. Oh, tapi yang basicnya desain ada 2 yang sama interior tadi aku Iya. baru tahu itu. Enggak, itu video. Oh, Ada itu video? ada dari prodi lain juga sih. Oh. Yang Fitch Design DKV kamu doang? Iya, aku di kafe. Yang handle Fitch juga cuman kamu? Yang handle fits kalau tahun lalu tuh aku. Kalau tahun ini udah aku serahin ke yang lain. Oh, gitu. kamu tinggal ini ya, ungkang-ungkang Iya. kaki, tinggal monitoring ya Iya, berarti ya? benar. Bagus sih, kalau kalian mau lihat, cek aja di IG Bengawan. Benar. Oke, keren-keren. Kamu pakai software apa kalau desain? Aku pakai Photoshop sih. Oh, wow. Paling seringnya Photoshop. Photoshop. Oh, berarti kamu kalau pas di Qatar itu juga dapat relasi internasional Iya, banyak benar. banget ya? Banyak banget. Kamu kenalan sama Iya. siapa aja tuh? Aku banyak banget sih di sana kenalannya. Oh iya? Iya, cuma yang menurut aku paling berkesan tuh aku kenalan sama orang Kazakhstan. Wah, Karena gimana sampai tuh? sekarang tuh masih ngobrol Oh gitu. iya? Iya. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek. Iya. Oh, wow. Gitu. Kayak senangnya sih di sana tuh bisa ketemu sama orang-orang dari mancanegara ya, bisa kenal dari orang-orang orang Qatar sendiri, orang Korea, terus Cina, dan bisa apa ya, kayak ketemu sama mahasiswa lain tuh kita kayak bertemu dengan orang dengan yang punya satu visi gitu loh. Dan kayak menurut aku jadi ngelihatnya tuh jadi tambah semangat aja sih, kayak oh ternyata masih banyak orang-orang yang selain kayak kita mengejar prestasi, tapi di sisi lain kita juga aware terhadap isu-isu yang kayak hemat energi, terus kayak lingkungan gitu-gitu. Berarti otomatis wawasan kamu juga nambah ya? Iya. Kamu dapat perspektif banyak dari temen kenalanmu yang di Iya. internasional itu sih, keren banget sih. Itu bisa tuh info-info apa ya, kerjaan di luar boleh. itu. Iya, kebetulan kamu. waktu di Qatar itu juga, jadi di sana tuh ada alumni UNS. Oh iya, Iya. kerja di sana. Iya, kerja di sana. Cuma emang belum begitu banyak. Nah, terus di sana juga aku sempat tanya-tanya gitu, kayak gimana sih biar bisa kerja di Qatar gitu. Nah, dari mereka sih dibilangin yang paling penting adalah LinkedIn. Jadi alumni UNS yang kerja di sana tuh dapat kerjaan di Qatar dengan gaji yang sangat besar. Wow. Itu tuh dari LinkedIn gitu. Kalau yang alumni itu spesialisasinya apa? Itu mereka lebih ke ini sih, kayak teknik gitu, karena di Qatar Energi namanya gitu. Berarti apakah ada kemungkinan tuh anak DKV bisa ke Qatar? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget. Soalnya kayak Qatar Energi kan juga ada bagian kayak korporatnya kan. Nah, itu ada bisa di bagian graphic design. Nah, itu bisa banget tuh. Aku tertarik. Bisa banget tuh gitu. Oke, boleh banget tuh. Info yang banget. sangat bagus. Iya. Oke, apalagi korporat gitu ya. Iya, dan gajinya di sana tuh benar-benar gede banget. Apalagi dengan kondisi rupiah kita Iya, sekarang ya, yang makin melemah. boleh, bagus. Ini dong kasih tahu aku culture di Qatar yang bikin kamu wow, baru tahu gitu, apa yang unik gitu. Ini sih lebih ke di sana tuh aman banget. Oh iya. Jadi kayak tingkat Kriminalitas. kriminalnya tuh rendah banget. Oh. Jadi kayak aku tuh bener-bener waktu awal datang ke sana, aku bener-bener yang kayak ngejagain barangku. Karena kayak menurut aku Takut ya takut aja nggak sih di luar negeri, tapi kayak kita kayak seenaknya sendiri. Nah, terus ternyata waktu lama di sana aku ngerasa kayak oh ternyata di sini tuh kayak orang-orang tuh pada nggak Aneh-aneh gitu. nggak aneh-aneh gitu loh. Karena mungkin emang basicnya di sana udah pada ini nggak sih, berduit semua nggak sih? Iya, Qatar bro. benar, Itu kan iya. hampir selevel kayak UAE kan sebenarnya kan. Iya. Sama Arab Saudi juga. Iya. Oh. Dan ini apa namanya, kotanya tuh beneran kayak menurutku tenang banget gitu. Terus rapi, bersih gitu Rapi, ya. bersih banget, ya. Dan ya agak norak sih sebenarnya ini, karena kan di Solo ya, di Solo kan nggak ada gedung-gedung tinggi gitu. Nah, salah satu culture shocknya juga di Qatar tuh kayak
wow gitu ya, bagus banget ya gitu. Ini ya apa? Infrastrukturnya Iya, keren-keren gila ya. sih itu. City like banget ya. Iya jujur, dan apa namanya, kan kebiasa nih naik KRL nih, nah di sana Itu naiknya apa? metro. Oh, apa tuh beda? Oh, metro tuh yang kayak bis atau gimana Bawah tuh? tanah. Oh, bawah tanah. Iya, Oh, di wow. bawah tanah. Cuma di sana tuh beneran kayak flow-nya tuh rapi banget. Karena kayak dari pintu masuk sampai masuk kereta itu tuh beneran kayak signage ataupun wayfinding-nya tuh ada banget gitu loh. Jadi kayak gampang aja gitu. Dan itu sebenarnya bisa tercapai karena emang SDM-nya juga ini ya Iya. lebih oke gitu ya daripada Sama di sini. ini sih, aku ada kagum di sana tuh kan semester 3 kita belajar tentang piktogram kan. Nah, Gimana, di sana gimana? itu piktogramnya tuh bentuk orangnya tuh pakai baju jubah orang Arab gitu. Oh. Jadi kayak siluet baju jubah orang Arab. Di situ aku kayak wah keren juga nih gitu loh. Tapi kayak Casper nggak ya? Berarti emang Enggak kayak Casper. Kalau kita kan kayak biasa kan kayak kepala, Orang. bentuk kepala doang. Kok di sana tuh beneran kayak kamu tahu orang Arab yang kayak pakai surban gitu kan, Iya. terus pakai gamis. Nah, Iya, itu tuh iya. siluet piktogramnya tuh kayak gitu. Jadi kayak menurutku desain itu tuh di luar itu tuh ternyata mereka tuh ngikutin tentang kayak budayanya Budaya gitu. mereka Iya. ya. Jadi dibentuknya tuh sesuai dengan keadaan di sana. karena biar representatif juga nggak sih? Iya benar. Gitu. Iya bener-bener deh ya, keren banget sih. Lagi ya, kasih aku dong tips buat teman-teman DKV yang tertarik buat join Bengawan Tim biar bisa sampai ke luar negeri ya kamu. Mungkin dari awal seleksi kamu ada tips apa gitu? Kalau dari aku ini sih jangan nunggu jago dulu. Yang penting coba dulu aja. Karena di Bengawan kita nggak cari siapa yang sempurna atau yang udah kebentuk, tapi kita pengennya tuh cari orang yang mau belajar, yang mau berkembang, dan juga yang mau bekerja dan berdinamika bareng di dalam Bengawan sendiri gitu. Yang penting coba dulu aja lah. Modal nekat dulu Modal guys, nekat soal dulu. apa skill itu bakal ngikut lah ngikut itu. ya. Yang penting mau berusaha dan tunjukin yang terbaik gitu. betul. Resources yang ada juga bisa dimanfaatkan ya. Benar gitu. Terus berarti kamu kan demisnya September. Iya. Berarti semester 5 kamu ngapain nih? semester 5 Iya. karena aku magang udah kerekok sama kerjaan. Jadi aku semester 5 rencana sih mau tidur Wah. enggak dong. Aku juga pengen TA-mu belum loh. Oh iya, semester 5 aku rencana mau cari magang lagi sih. Terus tapi tetap di Solo dan tetap ikut kelas gitu di kuliah. Karena biar lebih mindful gitu. Biar ilmu yang di kafe juga kita makin Iya, mateng ya. benar gitu. Keren. Itu desain visual. Keren sih. Aku pengen banget kayak kamu. Karena aku juga tertarik kan sebenarnya buat punya pengalaman ke internasional gitu, Iya. ke abroad gitu Iya. kan. Cuman kadang emang kita bingung nih akses atau batu loncatan apa yang harus kita lakukan gitu. Benar. Ya itu tadi ya modal nekat dulu ya Modal sebenarnya ya. nekat, iya. Dan ini sih apa namanya, kalau emang nggak di suatu lomba ataupun kayak ikut yang UKM kayak Bengawan yang ikut di internasional, mungkin bisa cari-cari info juga kayak internasional UNS ataupun kalau ada lomba-lomba beasiswa gitu bisa banget teman-teman gitu. Ada pesan terakhir nggak yang nggak berhubungan dengan Bengawan sih, apa pribadi gitu? Ini sih kalau aku buat teman-teman DKV kayak mulai cari-cari dan ngembangin bakat, mungkin bisa di luar dari DKV itu sendiri, yang dimana di situ tuh kita bisa nonjolin diri kita sendiri di antara teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak dengan hal yang aku lakuin ini, menurutku aku bisa ngebuka pintu di kayak bagian-bagian lain gitu. Selain ikut lomba itu, aku waktu pulang juga lebih dikenal sama orang. Pertama dari dosen, dari orang asing, dan juga dari teman-teman sendiri gitu. Jadi menurut aku mulai kebagian bakat yang mungkin sekarang tuh kamu nggak tahu kamu bakal kayak gini gitu. Dengan aku ikut ini tuh aku bisa ngebuka pintu itu, dan juga aku tuh tahu ternyata aku kemarin aku nggak ada kepikiran kayak gini sama sekali. Tiba-tiba aku di sini udah bisa ngebuka
hal-hal lain yang kayak belum aku kesempatan-kesempatan unlock. ya. Iya, kesempatan lain belum aku unlock gitu. Keren banget, keren banget. Itu sih, ya, kita nggak terasa udah berapa? 30 menit ya. Keren banget, insightful banget. Dan mungkin setelah ini aku akan banyak tanya-tanya. Oke, terima kasih Rora. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.